Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Nazipa, salah satu mahasiswa Profesi Nurse angkatan ke-15 dari IKES Muhammadiyah Palembang. Di sini, pada video kali ini saya akan melakukan atau mempraktekkan tindakan atau SOP dari terapi nebulizer. Selamat menyaksikan. Untuk persiapan alat terapi nebulizer ini ada pengalas, ada spet yang gunanya itu untuk mengambil obat lalu kemudian dimasukkan ke tempat di nebulizer masknya atau masker nebulizernya. Ini ada obatnya itu disesuaikan dengan resep dari dokter atau sesuai dengan indikasi keluhan dari pasien. Biasanya itu obat yang digunakan itu Ventolin, Salbutamol, atau juga bisa digunakan NaCl. Tujuan dari penggunaan obat ini yaitu untuk melancarkan saluran pernapasan pada pasien dengan keluhan sesak napas, atau juga bisa untuk mengencerkan dahak pada pasien yang dengan keluhan dahaknya sulit dikeluarkan. Ada bengkok, hand scrub untuk mencuci tangan. Nah, di sini ada alat nebulizernya. Nebulizer ini nanti dipasangkan dengan selang nebulizer masknya. Seharusnya ini menggunakan nebulizer mask, namun kondisinya tidak karena keterbatasan alat dan bahan, maka kita menggunakan masker untuk ambu bag pada anak seperti itu. Dan juga jangan lupa ada handscoon. Setiap tindakan kita memerlukan handscoon untuk menghindari terjadinya infeksi nosokomial. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Naura. Di sini saya yang bertugas pada shift sore hari ini dari pukul 2 siang ini sampai pukul 8 malam nanti. Sesuai dengan instruksi dan juga melihat kondisi anak Ibu saat ini, hari ini anak Ibu mendapatkan terapi nebulizer Ibu, mana tujuannya itu untuk mengurangi sesak napas pada anak Ibu dan juga untuk membantu mengencerkan agar anak Ibu bisa mengeluarkan dahak atau sekret dari saluran pernapasan anak Ibu, seperti itu Bu. Tindakan ini mungkin memakan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit Bu. Nanti saya akan menyiapkan alatnya. Nanti alatnya sudah saya siapkan ini akan dipasangkan kepada anak Ibu melalui masker sungkup seperti itu Bu. Dari masker sungkup ini nanti keluar uap, yang mana uap ini ketika dihirup fungsinya itu untuk membuka jalan napas anak Ibu dan juga mengencerkan dahak yang ada di saluran napas anak Ibu, seperti itu Bu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Bu. Saat kita hendak melakukan tindakan terapi nebulizer pada bayi, kita ada baiknya menjaga privasi pasien dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Lalu kemudian kita menggunakan handscoon. Sebelum kita melakukan terapi inhalasi nebulizer pada bayi, kita mempersiapkan alat nebulizernya terlebih dahulu. Kita masukkan obatnya ke masker nebulizernya atau nebulizer masknya. Di sini seharusnya ada tempat untuk menaruhkan obat
obat untuk terapi nebulizernya, namun karena keterbatasan alat maka kita harus menggunakan masker ini. Seharusnya obat Ventolin atau obat salbutamol atau juga NaCl dengan dosis sesuai dengan resep dari dokter seharusnya dimasukkan ke dalam tempat yang pada masker yang sudah ada tempat untuk menaruhkan obatnya, di bawah sini biasanya. Baik, setelah obatnya dimasukkan ke dalam masker nebulizer, kemudian kita sambungkan ke selang oksigen, yang mana selang oksigen ini akan kita hubungkan dari nebulizer mask ke alat nebulizernya. Setelah alat obat telah disiapkan dan alat nebulizernya telah siap, maka kita siapkan pengalas di daerah dada pasien untuk menghindari supaya tidak kotor. Sebaiknya pada saat hendak melakukan terapi nebulizer ini, bayi diletakkan di pangkuan si ibu atau pangkuan perawat, karena biasanya pada saat hendak melakukan nebulizer, suara yang dihasilkan dari alat nebu ini dapat membuat anak itu takut karena suaranya itu agak sedikit besar dan berisik. Kemudian kita colokkan alat nebulizernya dan kita hidupkan. Lalu pada saat alat dihidupkan dan telah mengeluarkan uap, kita pasangkan kepada si bayi atau pada si anak dengan cara seperti ini. Dengan posisi diletakkan di pangkuan si ibu atau pangkuan kita tunggu kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit atau 5 sampai 10 menit atau hingga obatnya habis atau uapnya habis. Seperti ini. Dengan posisi di pangku orang tua atau pangku perawat. Baik, kita lihat jika uapnya sudah habis berarti terapi nebunya sudah selesai. Setelah terapi nebunya sudah selesai, kita bisa melakukan fisioterapi dada atau clapping kepada bayi atau pada anak, yang mana tujuannya itu untuk meluruhkan sekret-sekret yang ada pada dinding paru untuk membantu agar bayi atau anak dapat mengeluarkan dahaknya dengan mudah. Posisi untuk clapping pada bayi itu bisa dilakukan dengan posisi telungkup seperti ini, agar si bayi ini bisa mengeluarkan dahaknya dengan posisi telungkup atau sambil digendong dengan posisi terlungkup seperti ini, sambil di clapping dan tepuk dengan secara perlahan. Seperti itu. Setelah selesai, bereskan pasien, lalu kita bereskan alat. Baiklah Ibu, tindakan nebulizernya sudah selesai saya berikan ya Bu. Bagaimana Bu perasaannya setelah saya berikan tindakan tersebut pada anak Ibu? Ya baik, sepertinya anak Ibu sudah tidak kesulitan lagi ya Bu sudah tidak sesak napas lagi ya Bu. Iya, kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan tindakan yang sudah saya berikan barusan? Baiklah, kalau begitu sekitar 1 jam dari sekarang saya akan memantau dan juga mengecek kondisi keadaan anak Ibu
apakah membaik atau mungkin ada keluhan lagi. Ya Ibu, mungkin jika Ibu ada keluhan atau ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa memanggil kami perawat di meja perawat depan atau bisa memencet bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Ya Bu, seperti itu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.